bersama kami di Ospek. Obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi. Bersama saya Suci dan Saya Wilda. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan narasumber kita yang akan kita ospek ya kali ini Mbak Wilda ya. Benar, yang akan kita ospek. Jadi, pada ospek hari ini spesial banget nih karena kita sudah bersama dua narasumber, yaitu yang akan membahas dua program studi baru yang ada di kampus kita Unipar, yaitu program studi Tata Rias dan program studi Bisnis Digital. Ya, bagi Ibu apa kabar? Baik. Monggo mungkin bisa perkenalan terlebih Perkenalan dahulu kepada sobat ya. Unipar kita. Perkenalkan, saya Oliva Lili Wangsawirawan, Kaprodi Pendidikan Tata Rias di Unipar. Ibunya? Halo, saya Indria Yuli Susanti, biasa dipanggil Indri. Saya kebetulan Kaprodi di program studi Bisnis Digital. Oke. Bisa diceritakan dulu dari masing-masing prodi yang Ibu pimpin ini, nanti itu akan belajar apa saja sih di situ. Jadi mungkin bisa dijelaskan, bisa dari Ibu Olive dulu. Monggo dipersilakan. Ya, untuk program pendidikan vokasional Tata Rias itu yang akan mata kuliah yang akan diampu adalah mulai dari Tata Rias pengantin, Tata Rias rambut, ya, tata kecantikan kulit. Itu untuk prakteknya. Di sini karena nanti lulusannya itu dia menjadi sarjana pendidikan Tata Rias, dia akan juga akan mendapatkan micro teaching, pengertian menggunakan kelas untuk yang umum, sehingga nanti siap untuk menjadi guru di SMK kecantikan, ya. Juga bisa menjadi trainer di lembaga-lembaga instansi, ya. Jadi misalnya dibutuhkan, misalnya merias wajah sehari-hari, itu bisa bisa menjadi trainer di sana. Selain itu juga bisa wirausaha, membuka usaha sendiri, ya. Jadi buka salon kecantikan, kalau untuk rambut dan kulitnya, kalau Tata Rias pengantin bisa juga membuka Tata Rias pengantin. Jadi MUA Banyak sekali ya, banyak aspeknya materi ya. untuk prakteknya banyak. Jadi ada nanti juga Tata Rias pengantin, ada Tata Rias pengantin internasional. Nanti di akhir ada ini untuk pagelaran seninya nanti di akhir. Dan untuk makeup artist ini banyak ya sekarang ini. Iya. Jadi nggak cuma di acara-acara besar, tapi di Benar. kayak film-film itu Iya. banyak pakai MUA artis sekarang ya Bu. Jadi sekarang kan make up itu minta flawless, Iya. ya, Natural. kelihatan nggak Natural. terlalu ini ya, kelihatan menor tapi kelihatan lembut, tapi Lembut, cantik, ya. Itu sekarang Trennya make lagi up, tren sekarang. sekarang. Kalau dari pendidikan Oke, pendidikan bisnis digital ini memang baru ya, Iya, baru baru. banget sama ya Bu Iya, ya. baru. Tahun ini menerima mahasiswa pertama kali nih. Jadi kalau di program bisnis digital ini sesuai dengan visi kami mencetak teknopreneur yang inovatif, kemudian kita mau menjadi pelopor digital di bidang kearifan lokal, entrepreneur dan di disabilitas. Teknopreneur itu kan sekarang lagi lagi berkembang. Pengusaha yang memanfaatkan teknologi di dalam usahanya. Ya, kita mau mencetak itu. Selain itu juga kita menghasilkan tenaga digital marketing. Sekarang ini kan trennya berubah nih. Kalau dulu pemasaran itu ya konvensional gitu ya. Sekarang semua berbau digital. Semua serba online. Semua Bu. online, semua digital. Kita mempelajari sosial media, kemudian e-commerce dipelajari. Sekarang itu kan anak muda nggak lepas dari HP ya. Iya, Kalau benar. mbaknya itu lepas ya, Bu. mbaknya itu pegang HP ngapain? Bersosial media loh. Nah, itu kita manfaatkan sosial media itu menjadi peluang cuan bagi Cuan. kita. Nah, anak muda sekarang kan gitu ya, Ya, Bu, sukanya jadi cari nggak cuan hanya gitu ya. scroll TikTok itu nggak cuma Nah, menghasilkan betul. tapi Bu, Kita manfaatkan. Nah, di prodi bisnis digital itu nanti kita pelajari itu. Selain itu juga AI. Oh iya. Nah, semua serba AI. Bahkan Sekarang makeup serba bisa di AI. AI. Yang lagi viral sekarang ya. Di Bu. AI kita pelajari di situ. Tapi juga nggak melepas ilmu manajemennya, terutama di pemasaran. Jadi kita memang ingin
menciptakan tenaga-tenaga muda yang mempunyai jiwa wirausaha, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi lebih mudah disebarluaskan ya usahanya. Iya. Sekarang kan lewat TikTok, IG itu Shopee. semakin banyak follower tuh sudah pemasaran yang luar biasa itu ya. Betul. Saya rasa itu nanti yang dipelajari di bisnis digital ini. Mungkin bisa collab nanti Bu ya. Ya, Kita ya. kalau dari segi Collab. collab ini misal yang dari Bu Indri jadi influencer make up yang Nah, memviralkan nah, dari yang bisnis memviralkan digital, kita kayak itu gitu. Berkolaborasi Betul, gitu ya Bu. betul. Sekarang kan banyak gitu ya. Mua itu kan di promonya itu lewat IG ya. Lewat IG. Lewat IG. Digital. Nggih, digital karena sekarang memang ya Eranya udah era Udah ini. mau nggak mau kita harus ikut nih, harus mengikuti Benar. itu. Mengikuti Dan pekerjaan. semua orang sekarang kan pegang HP ya, Pegang HP. mulai anak kecil sampai orang yang santun sepuh ya, sudah sepuh pun juga pegang HP, bersosial media. Iya. Kita manfaatkan itu, tapi kita juga tidak lepas dari etika. Jadi nanti ada etika bisnis digital, kemudian juga mempelajari aspek hukum bisnis digital karena kita harus santun. Iya. Jangan sampai kita kena undang-undang ITE. Iya. Nah, ya kan Bu ya sekarang dikit-dikit kena undang-undang ITE. ITE. Nah, itu dipelajari juga. Iya, harus dipelajari. Jadi sebagai wirausaha, tapi kita juga mengedepankan keamanan, Iya. undang-undang dan etika bisnis. Dan Ya. sebagai anak muda harus aware juga ya Bu terhadap hukum tersebut. Nah, Iya. kadang kita komen sedikit kan udah dilaporkan. Ya, udah dilaporkan. Nah, betul. Nggak bisa sembarang ngeposting ya. Iya, Harus betul. betul-betul ada koridornya. Gitu. Betul. Nggih. Intinya kan sekarang itu kita lagi hidup di dunia digital ya Bu, Iya. tapi lebih dari itu kita tidak boleh menghilangkan budaya kita itu sendiri. Nah, benar. menurut Bu Olive, Bu Indri, apakah jurusan ini masih relevan gitu untuk yang sekarang, masih pas untuk di zaman sekarang gitu? Gimana dari Bu Kalau Olive? di tata rias ya itu pas karena mengikuti semua ya. Ya. Jadi misalnya tata rias pengantin misalnya berjilbab sudah ada. Ya kalau dulu Ya. mungkin sanggul, kalau sekarang nggak berkenan jilbab, nggak berkenan untuk sanggul bisa berjilbab. Salah satunya gitu. Untuk make up terutama sekarang kan semua orang pengen tampil cantik ya. Iya, betul. Jadi pengen belajar bahkan di online pun ya, di media sosial pun juga banyak tutorial mengajarkan, ya. tapi ya itu tadi kalau secara online sama secara langsung itu Experience-nya beda, berbeda. hasilnya Beda. pemahamannya juga beda. Makanya kalau dengan kuliah di pendidikan tata rias ini akan mendapatkan semuanya, yaitu tadi yang saya sampaikan, mulai tata rias pengantin, ya tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut. Jadi semua yang berbau dengan tata rias. Bisnis digital? Iya, ini sangat relevan ya dengan budaya kita ya. Iya, betul. Budaya kita itu kan ketimuran, sopan santun. Santun. Makanya tadi saya sampaikan kita juga mempelajari bagaimana memanfaatkan teknologi tapi dengan etika yang baik, menghindari hal-hal yang melanggar hukum begitu. Karena kadang itu kalau sudah pegang sosial media kita lupa, kita ngepost apa aja tanpa memperdulikan aspek keamanan gitu ya. Budaya etikanya sudah ditinggalkan. Sudah mulai dihilangkan. Iya, dihilangkan. Yang penting saya pengen mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan tanpa dipikir lebih panjang. Jadi di bisnis digital ini nanti dipelajari bagaimana cara memanfaatkan teknologi, sosial media dan lain sebagainya itu dengan santun. Mungkin ada kelebihan atau keunikan tersendiri ini dari masing-masing prodi yang Ibu Ampu ini apa gitu, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Unpar. Untuk di tata rias nanti akan ada mendapatkan pendidikan inklusi. Nah sekarang inklusi itu kan mulai dari TK sampai perguruan tinggi inklusi. Jadi tidak boleh menolak untuk anak kebutuhan khusus masuk Ya, sekolah-sekolah Ya. formal ya terutama. Kebijakan itu sebenarnya sudah ada, cuman implementasinya masih belum. Masih kurang gitu. Nah, itu nanti di tata rias ada spesifiknya penambahannya pendidikan inklusi. Apa dari bisnis digital? Ya, kalau kita tadi semua lini kehidupan kita itu kan sudah terdigitalisasi ya. Ya, Jadi benar. semua prodi itu Terserah. pasti menggunakan Pasti, digital. pasti. Nggak tahu pemasarannya atau mungkin untuk mempromosikan prodinya, bahkan untuk pengajaran itu sekarang juga digital ya Bu.
terbukti kan setelah adanya COVID itu Iya. pembelajaran itu jarak jauh bisa. Kalau dulu nggak di kelas ya nggak bisa kuliah. Nggak bisa Itu kan tatap butuh muka. digital ya, digitalisasi juga. Jadi pembelajaran hybrid mungkin ya untuk FKIP ya Bu ya. Terus kemudian kalau di FE, kita kan di FEB ya, itu ya jelas berkolaborasi dengan manajemen banget ya. Berkolaborasi pemasaran. sekali. Iya, berkolaborasi sekali. Iya. Jadi kita kalau ke semua prodi lain tentunya kita lebih masuk, bisa Masuk. masuk kemana Iya, saja Bisa ya. masuk kemana saja. Iya. Jadinya di seperti prodi. netral ke prodi lain. Iya, Iya. karena semua butuh Butuh digitalisasi. digital. Bu. Memang sudah eranya. Betul, eranya. Ya mau nggak mau itu tadi. Dosen Iya. kalau nggak mau ikut tren itu ya ngajarnya pakai apa itu? Oh HP itu kan juga kurang menarik ya. Benar. Sekarang kan semuanya pakai smart TV. Iya, pakai Nah, smart TV. Lebih enak kan ya. Iya. Kalau dulu oh HP ya Bu zaman kita Iya, ya masih zaman- manual itu ya. masih manual, Ya, ada itu. ditulis. Nah sekarang semua harus mengikuti itu. Mungkin akan diciptakan seperti bisnis mungkin dari Tata Rias begitu. Ya diharapkan karena memang untuk daerah Tapal Kuda ya, Hmm. itu yang ingin jadi guru SMK itu harus kuliah di Surabaya. Jadi Unipar ini membuka prodi baru Tata Rias ini sangat pas sekali. Karena untuk apa ya menggalang mereka-mereka yang nggak jauh-jauh kuliah, cukup di Jember yang dari Banyuwangi, dari daerah Bondowoso, Situbondo itu banyak SMK yang kesulitan mencari guru yang memang lulusan dari sarjana pendidikan Tata Rias. Karena Itu kalau dari bisnis digital apa Kalau kira-kira dari Bu Karya? kita pengennya pertama itu mahasiswa kita jadi teknopreneur itu tadi. Hmm. Mereka mempunyai jiwa wirausaha tapi dengan menggunakan teknologi di dalam usahanya, tapi dengan santun. Iya, harus dengan santun. Terus kemudian juga kita ingin mereka itu kan masih anak muda ya, betul yang kuliah itu masih anak muda, dan kita bisa mengambil dari lulusan SMA apapun tanpa harus basic saya bisa coding atau apa, nggak perlu. Yang penting dari lulusan SMK, SMA jurusan apapun bisa masuk ke prodi bisnis digital. Nanti kita akan ajarkan semuanya dari basic teknologinya, basic pemasarannya, sehingga menjadi lebih expert ya memanfaatkan sosial media. Ya, karena sekarang yang digemari anak muda itu sosial media. nggak pernah lepas. Nggak pernah lepas. Nggak bisa Iya. jauh dari dunia digital Nah, sepertinya ya, makanya Bu. kita harus memanfaatkan itu, jangan Iya. kita yang dimanfaatkan ya. Dan Kita ya, memanfaatkan itu. Bagaimana sih caranya kedua prodi ini untuk bisa menyemangati mahasiswanya untuk terus berinovasi gitu? Kalau di kecantikan ya, untuk kecantikan itu kan selalu update setiap tahun ya. Ya dengan mengikuti seperti seminar itu akan mengikuti tren-tren yang terbaru, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia dalam negeri sendiri. Gitu. Kalau di bisnis digital kita mengharapkan juga mahasiswa selalu update perkembangan teknologi. Tadi kita sudah bahas cepat sekali perubahannya. Terus kita juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis digital, misalnya dengan Telkom misalnya seperti itu ya kan. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan basis digital itu di dalam usahanya. Kita akan mengarahkan mahasiswa nanti kalau misalkan magang cari tempat-tempat yang memang bagus, bukan di tempat-tempat yang penting magang. Nah, kita berusaha untuk membuka usaha kerjasama di tempat-tempat yang memang sesuai dengan program studi kami. Menarik sekali ya kedua prodi ini. Oke, baik. Mungkin kita hari ini akan break terlebih dahulu, Ibu, ya karena sudah beberapa pertanyaan, kita akan refresh bentar lagi.
Oke, baik, kembali lagi di Ospek ya. Obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi. Nah, Ibu, sekarang ini kan adalah mahasiswa angkatan pertama ya, sebagai pionir ya awalnya. Nah, ini kan istimewa sekali karena mereka bisa jadi pelopor nih, Bu. Nah, apa sih keuntungan dari mahasiswa pertama, terutama dari Tata Rias, dari bisnis digital gitu? Keuntungan pertama yang didapat oleh mahasiswanya. Jadi keuntungannya mereka di sini bisa belajar secara utuh ya. Kalau mungkin kursus itu bisa hanya tata rias pengantin atau tata rias rambut atau tata rias kulit. Kalau di perkuliahan ini mengampu semuanya. Jadi tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, plus untuk sarjana pendidikannya itu yaitu penelitian tindakan kelas, micro teaching ya, juga menjadi entrepreneur juga ya di situ. Kelebihannya di situ. Mereka juga jadi trainer tadi yang seperti saya sampaikan ya, juga bisa buka wirausaha sambil saat kuliah. Mereka sudah bisa menerima pelanggan di rumah gitu, seperti itu. Kalau dari bisnis digital? Kalau dari bisnis digital ini untuk mahasiswa angkatan pertama ya, angkatan pertama. Ini mereka dapat beasiswa rektor, kemudian ada program beasiswa rektor ya, dapat. Terus kemudian kalau dari segi keilmuan, mereka pastinya yang paling pertama merasakan bagaimana mempelajari sosial media secara teori plus prakteknya. Kan harus ada teori-teorinya ya, nggak sekedar kita bikin account gitu. Nah, di sini kan dipelajari bagaimana memanfaatkan AI, bagaimana kita bisa meng-create e-commerce, bukan kita yang belanja tapi kita menciptakan e-commerce. Nah, mereka pasti punya pengalaman yang paling awal lah dibandingkan dengan adik-adik tingkatnya nanti ya. Saya rasa itu ya. Aduh, baik cukup Ibu, karena ini kan sudah cukup banyak ya yang kita sharing-sharing. Ini ada pertanyaan dari followers kami. Jadi nanti Ibu bisa pilih salah satu pertanyaan dan monggo untuk dijawab Ibu. Ya, dan yang saya pegang ini dari untuk bisnis digital dan yang itu untuk Saya kira satu pertanyaan untuk berdua enggak ya? Tidak, Bu. Bisa Milih. Iya, Milih. satu pertanyaan. Ini kayak game ya? Kayak game. Dari followers kami. Bisa dibaca dulu, nanti menjawabnya gantian. Dari bisnis digital dulu. Ini pertanyaannya nggak ada namanya ya? Nah, dibacakan dulu, Ibu. Bagaimana prodi menjembatani antara teori yang diajarkan di kelas dengan praktek langsung di dunia bisnis nyata? Nah, prodi langsung dijawab atau gimana? Oh ya, langsung. Bagaimana kami menjembatani ini? Tentunya kami akan memberikan bekal teori yang mumpuni sebelum nanti mahasiswa atau lulusan kami betul-betul menghadapi dunia digital yang di luar. Jadi mereka harus paham teorinya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa memanfaatkan digital itu tidak boleh sembarangan, agar kita tidak terjebak di sana dan tidak salah di dalam memanfaatkan teknologi digital ini, karena semuanya serba terbuka sehingga peluang kecurangan itu kan mudah sekali ya. Kita harus pisau ya. Nah, betul, kita harus bisa bijak di dalam memanfaatkan digital itu tadi. Ya, jadi kami berusaha untuk membekali mahasiswa itu dengan ilmu-ilmu, dengan etika-etika dan tidak mengesampingkan aspek hukumnya. Bagaimana prodi membekali mahasiswa agar fleksibel menghadapi berbagai peluang tersebut. Di prodi kecantikan itu tadi mereka nanti akan ada pagelaran seperti itu. Terus kita memberikan praktek untuk kecantikan rambut, kecantikan kulit yang biasanya dipakai untuk usaha salon ya. Terus semua ya sekarang lagi booming kan semua make up wisuda terutama ya. Istilahnya sederhana aja ya, untuk make up wisuda itu sudah bisa menjadi seorang wirausaha. Nah itu tadi secara sederhana aja itu. Nah tapi kita berikan di sini kan lengkap.
mulai dari tata rias pengantin, tata kecantikan kulit, tata kecantikan rambut. Jadi ada facial, ada waxing untuk menghilangkan Oh, ada kulit. waxing juga ya, Lengkap, Bu. jadi semuanya sangat lengkap. Jadi misalnya mau buka usaha yang mana, misalnya pengen hanya kulit aja, oh saya cuma senang facial aja, tentang facial terapis ya, bisa. Misalnya dia lebih condong senang ke rambut ya, dia buka ini pakai pangkas, smoothing, kan masih banyak diminati ya hal seperti itu. Misalnya mungkin dia senang di rias pengantin, dia fokus ke sana di rias pengantin karena rias pengantin kan banyak. Untuk terakhir nih Bu, mungkin bisa dikasih pesan yang sifatnya itu meyakinkan untuk yang mau daftar ke tata rias dan bisnis digital. Satu kalimat aja boleh? Kalimat. Iya. Ayo rame-rame datang jadi mahasiswa tata kecantikan tata rias, pendidikan tata rias. Nah, di situ berpeluang untuk menjadi seorang pendidik formal maupun non formal, ya. Terus menjadi trainer, juga wirausaha dengan berbagai macam programnya, misalnya rambut, kulit, dan rias pengantin. Mari bergabung dengan program studi bisnis digital di Unipar ini, karena program studi ini masih cukup langka. Tidak semua perguruan tinggi mempunyai program studi bisnis digital, dan tentunya bisa mengakomodir kesukaan, kesenangan Gen Z main sosial media tapi menghasilkan cuan. Jadi scroll TikTok tidak hanya menghabiskan kuota ya. Jadi buat yang Gen Z bisa langsung daftar ya Bu ya. Bisa ditunggu, masih bisa daftar, sampai saat ini masih dibuka pendaftaran. Jadi dua prodi ini cuan-cuan. Nanti kita tolong cuannya tambah besar ya Bu ya. Selain bisa cantik, kita juga bisa jadi influencer ya Bu. Benar. Jadi nggak menggunakan filter ya Bu ya. Iya. Cantiknya alami ya Bu ya. Cantiknya alami. Betul. Mendapat ilmu pula ya. Iya, jadi pada intinya itu di prodi tata rias itu menghasilkan karya, dan karya tersebut dipromosikan oleh Bisnis prodi. digital. Jadi sangat Kolaborasinya epic sekali ya. Betul sekali. Nanti mahasiswa kita usahakan Bu ya, kolom ya. Ya, baik, terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan hadir dan berbagi ilmu ya bersama kami gitu. Dan harapannya semoga yang daftar di bisnis digital dan tata rias semakin banyak lagi. Semakin meningkat lagi. Dan juga buat sobat Unipar yang pengen tahu info lebih banyak, jangan lupa cek informasi lebih lanjutnya di website resmi kami atau di sosial media kami di bawah ini ya. Dan jangan lupa dukung Ospek dengan cara like dan subscribe di bawah ini juga. Bye bye.